Salam jumpa kembali bertemu dengan Ibu Ari di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Apa kabar kalian semua, anak-anak kelas 11? Bu Ari berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita. Yang pertama adalah dari aspek kerajinan. Secara khusus kita akan membahas mengenai kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Mengapa wirausaha? Wirausaha saat ini sedang gencar dipromosikan oleh pemerintah. Artinya bahwa kewirausahaan ini penting sekali karena apa? Ya, dengan berwirausaha kita bisa melakukan banyak hal. Ya, dengan berwirausaha, satu, kita bisa lebih memanage usaha kita, diri kita sendiri. Dengan wirausaha, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, menjadi berkat untuk banyak orang. Ketika kita menjadi seorang wirausahawan, maka kita memberi peluang kepada orang lain untuk bisa bekerja bersama-sama dengan kita. Mungkin orang lain tersebut belum bekerja sehingga bisa bekerja bersama-sama dengan kita. Nah, itulah keuntungannya berwirausaha, karena bekerja tidak harus di sebuah perusahaan, tidak harus menjadi seorang pegawai negeri. Tetapi dengan berwirausaha justru kita bisa lebih maju, lebih mengeksplor diri kita sendiri. Apa sih ciri-ciri seorang wirausahawan? Yang pertama, memiliki keberanian dalam berkreasi. Ya, tentu seorang wirausahawan harus bisa berkreasi, ya, berani untuk menciptakan kreasi-kreasi yang baru. Kemudian dia berani mengambil sebuah resiko, karena resiko dalam sebuah usaha tentu ada banyak sekali resikonya. Tetapi seorang wirausahawan itu harus berani mengambil sebuah resiko. Dia harus memiliki semangat dan kemauan yang keras. Kalau tidak ada semangat, sedang ada tantangan, usahanya sedang sedikit turun, dia kemudian menjadi lemah, patah semangat. Ya, bagaimana bisa menjadi seorang wirausahawan yang maju? Oleh karena itu, penting untuk selalu memiliki semangat dan kemauan yang keras untuk maju. Kemudian, seorang wirausahawan itu harus bisa atau mampu menganalisa, ya, menganalisa situasi. Oh, bagaimana keadaan usahanya saat ini, bagaimana proyeksi pasar ke depan, dan seterusnya. Kemudian memiliki jiwa seorang pemimpin. Tentu saja seorang wirausahawan harus memiliki jiwa seorang pemimpin, karena dia harus memimpin orang lain sehingga usahanya itu bisa maju. Ya, dia harus bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian seorang wirausahawan itu punya orientasi ke masa depan. Nah, ini penting karena apa? Seorang wirausahawan dalam membuka usahanya itu bukan hanya dalam 1, 2, 3 tahun saja, tetapi harus punya orientasi ke depan. Kemudian yang terakhir adalah ciri-cirinya bahwa dia adalah bukan orang yang konsumtif, ya. Dia bukan orang yang konsumtif. Dapat laba sedikit, dapat laba agak banyak, kemudian buat beli ini, pingin beli itu. Nah, penting untuk dipikirkan supaya usahanya maju, dari laba tersebut bisa dipakai untuk memperbesar usahanya, sehingga usahanya akan semakin maju dan semakin besar. Itu ciri-ciri seorang wirausahawan. Kemudian seorang wirausahawan juga harus memiliki satu perencanaan usaha. Ya, jadi punya perencanaan usaha, bukan hanya sekedar ya wis melaku, ya sudah berjalan begitu saja. Lah wong sudah melaku saja kok, sudah jalan saja kok. Tidak seperti itu. Artinya harus ada rencana usaha. Yang pertama mengenai ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apa sih artinya? Artinya adalah bahwa ide dan peluang usaha tersebut merupakan satu proses penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, ada aturan, ada program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha atau bisnis tertentu.
Jadi harus punya visi, misi, kebijakan, prosedur, aturan, dan seterusnya supaya usahanya itu bisa berkelanjutan. Persiapan apa yang diperlukan? Meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih, seberapa luas kita akan memperbesar usaha kita. Harus ada planning ke sana. Kemudian bentuk usaha apa yang akan dipilih? PT, CV, atau yang lainnya. Mungkin UD, usaha dagang, dan seterusnya. Karena masing-masing tentu memiliki ciri-ciri tersendiri atau aturan-aturan tersendiri dalam menjalankan usahanya. Atau mungkin hanya sekedar home industry, oke, tidak apa-apa. Kemudian jenis usaha apa yang akan ditekuni? Bidang kerajinan apa yang akan kita tekuni? Katakanlah misalnya kita akan menekuni souvenir. Souvenir untuk apa? Oh, spesifikasinya adalah souvenir tentang souvenir pernikahan maksudnya. Atau mungkin souvenir yang lainnya kalau kita bisa memperbesar ditambah dengan souvenir untuk lahiran atau untuk event-event yang lainnya. Nah, itu. Kemudian perlu juga ada informasi usaha yang akan diterima. Jadi kita harus update informasi perkembangan dunia usaha kerajinan. Nah, itu penting sekali untuk mengetahui hal ini. Kemudian yang terakhir, ada atau tidak peta usaha yang menguntungkan. Artinya, usaha yang kita jalankan itu cukup menguntungkan atau tidak. Karena apa? Bagaimanapun juga, yang namanya membuka sebuah usaha, salah satu tujuannya adalah tentu mencari keuntungan atau mencari laba. Mengapa? Karena dengan laba tersebut kita bisa memperbesar usaha kita bisa membayar gaji pegawai, kita bisa membeli bahan baku yang lebih banyak. Nah, itu. Jadi ada tidak peta usaha yang cukup menguntungkan dari usaha kerajinan yang kita jalankan tersebut? Nah, itu. Kemudian langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan? Yaitu melakukan kelayakan usaha, melakukan studi kelayakan usaha. Yang pertama adalah analisis kelayakan teknis, yaitu teknik pembuatan kerajinan. Jadi seorang wirausahawan bidang kerajinan tentu saja dia harus tahu teknik pembuatannya. Bagaimana mungkin seorang wirausahawan membuat kerajinan pouch make up tidak tahu teknik pembuatannya? Bagaimana nanti dia bisa mengontrol apakah itu cukup berkualitas atau tidak? Jadi harus tahu bagaimana teknik pembuatannya. Mungkin itu teknik anyam, teknik jahitnya bagaimana, teknik kolase, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, harus bisa menganalisa atau mampu menganalisa peluang pasar. Apakah sesuai dengan permintaan pasar atau tidak, dan bagaimana pemasarannya. Pasar membutuhkan usaha kerajinan kita tidak? Contohnya tadi Bu Ari memberikan contoh usaha souvenir pernikahan. Yang namanya orang punya gawe mantu, menikahkan anaknya itu selalu ada. Nah, berarti kan itu permintaan pasar, sebenarnya kita punya peluang di sana. Itu. Kemudian bagaimana cara kita memasarkan produk kita? Melalui internet, melalui sosial media, atau melalui mungkin leaflet, booklet, atau promosi yang lainnya. Jadi bagaimana cara memasarkannya? Tuh. Kemudian menentukan segmen pasar. Siapa konsumen yang dituju? Nah, ini penting. Apakah itu segmen yang kita tuju adalah calon pasutri, seorang wanita dewasa, laki-laki dewasa, atau anak-anak segmen pasarnya, atau mungkin anak-anak remaja belia, dan seterusnya. Jadi menentukan segmen pasar, jadi langkah-langkah tadi menetapkan studi kelayakan usahanya tadi itu menentukan segmen pasar, siapa pasar yang kita bidik itu. Kemudian sumber informasi pasar, bagaimana peluang pasar di masa sekarang dan prospek kedepannya. Bu Ari berikan contoh tadi usaha bidang souvenir pernikahan, prospek ke depan itu pasti masih punya prospek yang bagus, karena yang namanya orang menikah itu selalu ada, orang melahirkan anak itu selalu ada. Nah, itu kan menjadi prospek kedepannya itu selalu ada. Kemudian uji coba menjual. Nah, ini juga penting karena dengan uji coba menjual kita mengetahui animo konsumen.
bagaimana animo pasar. Bisa melalui pameran perdagangan, kemudian dijual pada konsumen terbatas. Tadi melalui promosi sosial media itu kan dijual pada konsumen yang terbatas dan lain-lainnya, ya. Kemudian studi kelayakan pasar dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian dan kegagalan usaha. Jadi melalui studi kelayakan pasar tadi itu kita lakukan sehingga risiko kerugian dan kegagalan usaha itu bisa diminimalisir. Setidaknya bisa diminimalisir. Itu penting. Jadi hal-hal tersebut perlu kita lakukan studi kelayakan pasar tadi. Ya, Bu Ari lanjutkan. Yang kedua adalah analisis kelayakan finansial. Mengapa finansial? Karena yang namanya membuka usaha pasti butuh dana. Tidak akan lepas dari yang namanya finansial, ya. Nah, analisis kelayakan finansial merupakan landasan finansial untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang diharapkan. Kalau modalnya sedikit, otomatis produksi barang kan belum bisa terlalu banyak. Otomatis laba yang diharapkan juga mungkin ya oke lah, sudah lumayan, tapi belum begitu besar. Ada dua langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial. Yang pertama adalah penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Nah, hal ini hendaknya diproyeksikan tiap bulan atau mungkin mingguan, sekurang-kurangnya untuk tahun pertama produksi. Jadi penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Proyeksinya bagaimana? Kita punya dana sekian, cukupkah untuk kita proyeksikan produksi 1 minggu, produksi 1 bulan, atau mungkin budget untuk perencanaan produksi selama 1 tahun. Nah, ini penting untuk kita perhitungkan, karena finansial bagaimanapun juga keuangan atau finansial ini penting sebagai modal untuk menjalankan usaha. Kemudian langkah yang kedua, analisis kelayakan finansial ini adalah penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Jadi, sumber daya finansialnya itu berasal dari mana saja, ya. Modal kita itu berasal dari mana saja, mungkin dari bank, pinjaman bank, atau kita sudah punya dana sendiri untuk membuka usaha kita. Cukup untuk berapa lama? Suntikan dana berapa yang perlu kita yang kita butuhkan untuk meningkatkan usaha kita. Nah, jadi harus dibedakan sumber daya finansial jangka pendeknya itu mungkin dari modal kita sendiri, jangka menengah itu dari mana, kemudian jangka panjang apakah kita akan mengambil pinjaman di bank atau bagaimana. Nah, itu penting untuk dilakukan. Kemudian membedakan persaingan. Ini bagian yang C. Tadi setelah analisis kelayakan finansial, yang berikutnya adalah membedakan persaingan. Analisis persaingan itu penting dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan usaha produk kerajinan yang kita kembangkan. Nah, kenapa? Karena yang namanya sebuah usaha, ada pengusaha lain, ada wirausahawan lain, pasti di situ akan terjadi persaingan dagang, persaingan produk. Bagaimana kita bisa membedakan persaingan tersebut? Kita bisa melakukan dengan analisis SWOT atau SWOT. Analisis SWOT adalah kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Jadi kajiannya itu ada internal dan ada kajian eksternal supaya kita bisa menganalisa. Identifikasi internal itu meliputi SW, strength dan weakness. Strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan. Kekuatannya apa? Kelemahannya apa? Kemudian identifikasi eksternal adalah peluang atau opportunity dan ancaman atau threat. Nah, itu. Jadi analisis SWOT, SWOT ini kita pakai untuk menganalisa secara internal maupun eksternal. Contohnya, misalnya kita punya usaha produk kerajinan bunga dari kulit jagung atau klobot.
Tentu kalian tahu ya, kulit jagung itu adalah limbah rumah tangga. Biasanya orang membuang begitu saja, tetapi bisa kita manfaatkan sebagai satu usaha membuat kerajinan bunga dari kulit jagung. Kekuatannya di mana? Strength-nya di mana? Kekuatannya adalah bahan baku kulit jagung itu tadi mudah untuk didapat. Kemudian murah. Ya, gampang didapat dan murah, dan dapat dibuat bermacam-macam model bunga itu. Kemudian kelemahannya apa? Weakness-nya itu apa? Memiliki resiko, kulit jagung tadi memiliki resiko tumbuh jamur, ya. Kalau pengeringannya kurang bagus, itu akan tumbuh jamur di situ. Kemudian cukup sulit untuk teknik pewarnaannya. Oke lah kalau itu dibuat dengan warna orinya, warna orisinilnya. Tetapi untuk pengembangan supaya menjadi lebih maju, lebih baik, lebih indah, lebih cantik, itu perlu diberi pewarnaan. Warnanya apa? Nah, di situ teknik pewarnaannya memang sedikit agak sulit, tetapi itu bukan menjadi sebuah halangan, ya, tentunya. Kemudian dari identifikasi eksternalnya, apa? Peluangnya bagaimana? Opportunity-nya bagaimana? Masih terbuka peluang pasar karena cukup banyak peminat, ya. Jadi pasarnya masih terbuka luas karena banyak orang suka. Kemudian banyak peminat, orang senang dengan bunga-bunga yang dihasilkan dari kulit jagung tadi. Kemudian ancamannya apa? Threat-nya apa? Banyak pesaing. Oh iya, ketika kita membuat sebuah produk, ada orang lain kepingin tiru-tiru membuat produk yang sama. Nah, itu kan namanya ada pesaing. Kemudian model yang kita buat itu bisa saja ditiru oleh pesaing kita. Itu menjadi semacam dalam tanda kutip ancaman dalam pengertian yang positif, ya. Ancaman ini. Jadi kita justru dengan adanya ancaman atau threat itu, kita kemudian harus mencoba untuk berinovasi, berinovasi supaya apa? Tidak mudah ditiru oleh pesaing-pesaing kita. Atau bagaimana kita berkreasi, berinovasi supaya usaha kita itu paling tidak tetap eksis, bahkan bisa bertambah maju. Tuh, jadi penting sekali membedakan persaingan ini. Bagaimana kita membedakannya? Hal-hal penting yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa perencanaan usaha itu harus berbasis pada permintaan pasar. Jadi, sebuah usaha yang kita buka basisnya adalah sebaiknya itu adalah merupakan permintaan pasar. Seperti tadi, yang namanya orang punya gawe, menikah, melahirkan, membuat souvenir itu kan basisnya adalah permintaan pasar, karena permintaan pasar itu akan selalu ada. Namanya orang punya kerja, menikah tadi, melahirkan, ya. Jadi itu merupakan permintaan pasar. Nah, jadi perencanaan usaha basisnya adalah permintaan pasar. Kemudian dalam dunia bisnis dikenal strategi yang biasa diterapkan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, strategi defender merupakan strategi bisnis yang diarahkan untuk meraih dan mempertahankan pasar pada segmen sempit dari seluruh potensial yang ada. Jadi pasar potensial yang ada, tetapi strategi bisnis yang digunakan itu mempertahankan pasar yang sempit, spesifik, ya. Tidak kemudian ekspansi besar-besaran seperti itu, tidak. Jadi dia sudah punya pasar sendiri meskipun segmennya itu sempit, ya. Kemudian strategi berikutnya adalah prospektor. Apa itu? Strategi prospektor adalah strategi bisnis yang diarahkan secara agresif untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui inovasi produk-produk baru. Nah, ini strategi prospektor. Jadi diarahkan untuk meraih pasar yang seluas-luasnya, ekspansi pasar dengan inovasi produk-produk yang baru. Jadi inovatif, produk ini sudah, kemudian inovasi lagi produk yang lebih baru, inovasi lagi produk yang berbeda, supaya apa? Bisa meraih pasar seluas-luasnya.
Kemudian strategi analyzer, apa itu? Itu merupakan strategi bisnis dijalankan melalui imitasi produk, meniru produk lain, ya. Biasanya ini dilakukan dengan satu tujuan untuk meminimalisir risiko. Jadi dengan meniru produk lain, ya, ada strategi ini dijalankan oleh beberapa perusahaan dengan meniru produk lain supaya apa? Meminimalisir risiko, mungkin risiko kerugian, karena pasar sudah, ya, produk tersebut, produk aslinya itu sudah laku di pasaran, kemudian dibuatlah imitasinya. Contohnya misalnya tas channel KW-KW. Nah, itu coba saja kalau channel yang asli berapa. Louis Vuitton, ya, yang asli berapa? Ratusan juta. Tapi di pasaran ditiru imitasinya, harganya paling jutaan atau mungkin bahkan ratusan ribu. Itu analyzer. Kemudian kepemimpinan dalam usaha, ya, kepemimpinan dalam usaha atau cost leadership strategy. Ini merupakan strategi bisnis diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya dengan harga produk yang semurah-murahnya. Jadi meraih pasar yang luas dengan melempar produk harganya semurah-murahnya. Supaya apa? Banyak orang beli. Nah, itu. Jadi meraih pasar seluas-luasnya, harganya semurah-murahnya. Tetapi Bu Ari mengingatkan, harus dipikirkan betul-betul dengan menggunakan cost leadership strategy ini. Karena apa? Kadang-kadang yang namanya orang itu berpikir bahwa produk yang murah harganya itu dianggap kualitasnya itu kurang. Jangan-jangan nanti malah orang berpikir bahwa produk kita adalah produk murahan. Jadi harus dipikirkan betul-betul dengan menggunakan cost leadership strategy ini, ya. Kemudian strategi berikutnya adalah diferensiasi. Strategi ini diarahkan untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui keunikan produk yang dihasilkan. Produk ini memiliki kualitas yang bagus dan inovatif. Jadi itu strategi diferensiasi. Meraih pasar seluas-luasnya dengan keunikan produknya. Jadi spesial, ya. Jadi produknya itu mungkin hanya dibuat limited edition, contohnya seperti itu. Jadi hanya dibuat hanya 3 saja. Nanti yang punya produk yang kita buat itu hanya 3 orang. Ini berkaitan tentu saja dengan produk kerajinan, ya. Misalnya kita melempar produk berupa pouch make up, kita jual di pasaran atau mungkin melalui sebuah butik misalnya, hanya 3 produk limited edition ini, ya. Jadi meraih pasar seluas-luasnya, banyak orang yang kepingin membeli, tetapi produk kita itu unik, mungkin hanya sedikit saja yang kita produksi, kemudian sudah ganti lagi, ya. Nah, itu kan semacam, mungkin kurang lebihnya semacam limited edition seperti itu, mungkin ya salah satu contoh yang dipakai itu begitu. Kemudian strategi fokus atau focus strategy diarahkan dalam segmen pasar yang sempit, dijalankan melalui fokus dalam kepemimpinan biaya. Artinya biayanya ditekan seminimal mungkin, tetapi pasar yang dituju itu memang tidak terlalu luas. Lebih difokuskan, segmen pasar kita itu siapa? Mungkin ibu-ibu sosialita, ya, atau mungkin anak remaja putri, rentang usia berapa tahun, ya, mungkin 15 sampai 20-an tahun, anak-anak remaja semacam itu. Di fokus strategi segmen pasarnya sempit, melalui fokus dalam kepemimpinan biaya, dalam arti bahwa biayanya mungkin tidak terlalu tinggi. Jadi pengaturan biayanya, biaya produksinya tentu saja. Nah, itu beberapa strategi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, dan ini kaitannya tentu saja dengan usaha kerajinan, ya. Kita lanjut untuk bagian yang kedua, yaitu mengenai sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun data. Sumber daya apa yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan ini? 6M, ya. 6M. Yang pertama, M yang pertama adalah man atau manusia.
Sumber daya manusia itu menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting karena mungkin kita bisa membuat dengan memproduksi dengan mesin-mesin yang canggih, tetapi bagaimanapun juga aspek manajerial itu kan penting, harus ada man atau manusianya, ya. Itu jadi manusia. Kemudian yang kedua, money atau uang. Tentu saja ini menjadi salah satu sumber daya yang sangat-sangat penting diperlukan ketika seseorang membuka usaha kerajinan. Uang, modal, finansial, ya, menjadi salah satu modal finansial, sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam usaha kerajinan yang kita jalankan. Selanjutnya adalah material. M yang ketiga adalah material atau bahan baku, ya. Bahan yang kita butuhkan, material yang kita butuhkan, apakah tersedia di sekitar kita untuk kerajinan yang kita buat? Katakanlah misalnya membuat kerajinan pouch make up untuk souvenir. Apakah tersedia kain-kain perca atau mungkin kain-kain yang kita perlukan, karena ada bermacam-macam jenis kain, ya. Kain apa yang kita butuhkan? Ya. Apakah itu kain satin, ataukah itu kain batik, ataukah kain apa? Tersediakah di sekeliling kita? Itu penting untuk kita pikirkan. Supaya apa? Material atau bahan baku yang kita butuhkan itu tidak perlulah kita kemudian harus ambil dari daerah lain. Itu kan akan menambah ongkos produksi, karena apa? Harus didistribusikan atau kita datangkan dari tempat lain. Nah, itu kan butuh biaya tersendiri untuk bahan bakunya, transportasi bahan baku, pengirimannya. Nah, itu. Jadi harus kita pertimbangkan juga, ini menjadi salah satu sumber daya yang perlu kita pikirkan, yaitu material itu tadi. Kemudian M yang berikutnya, yang keempat adalah machine atau teknologi. Tidak bisa dipungkiri, teknologi yang canggih, mesin-mesin yang canggih itu kita perlukan untuk meningkatkan produksi kita, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Katakanlah membuat pouch make up dengan menggunakan mesin jahit yang kuno, ya, dengan mesin-mesin modern, itu pasti hasilnya akan lebih banyak yang mesin-mesin modern dibandingkan dengan mesin-mesin yang manual yang masih kuno atau lawas itu tadi. Ya, mesin potong kain, kalau mesin yang modern itu kain ditumpuk 10 tumpukan, dipotong kres langsung itu bisa. Tapi kalau kita pakai gunting krik, nah itu kan lama. Kemudian berikutnya, M yang berikutnya adalah method atau metode. Apakah metode pembuatannya itu melalui proses yang cukup panjang, terlalu lama, kemudian ya, kalau pembuatannya terlalu lama kan itu akan memakan waktu, otomatis jumlah produksinya tidak sebanyak ketika metode pembuatannya itu lebih simpel, lebih mudah. Kemudian metode dari aspek manajerial, metodenya bagaimana, apakah terlalu berbelit-belit, wah ini bahan bakunya habis, kita butuh, kemudian metode manajerialnya itu bagaimana, berbelit-belitkah prosedurnya atau tidak. Nah, itu penting untuk dipertimbangkan karena ini menjadi sumber daya yang kita perlukan dalam usaha kerajinan. Dan M yang keempat adalah market atau pasar, ya. Pasar ini menjadi ujung tombak dari sebuah usaha atau produksi, ya. Jadi ujung tombak sebuah produksi itu adalah pasar atau pemasarannya, marketnya, ya. Kita punya barang yang bagus, kita punya produksi yang bagus, berkualitas, banyak. Tapi kalau kita aspek pemasarannya kurang baik, barang tidak akan terdistribusi dengan baik. Kalau kita tidak punya pasar, bagaimana kita akan menjual barang kita? Ya, kalau kita tidak punya segmen pasar yang jelas itu tadi. Nah, jadi 6 sumber daya ini sangat dibutuhkan dalam sebuah usaha kerajinan. Man, money, material, machine, method, dan market itu tadi. Jadi penting untuk kita pikirkan, kita pertimbangkan, kita analisa sehingga usaha kita akan berjalan dengan baik, bahkan lebih maju. Anak-anak, untuk materi kita saat ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya.
Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan kalian kepada Ibu Ari melalui chat WhatsApp grup kita atau mungkin melalui email. Dan Bu Ari akan berikan satu tugas untuk kalian kerjakan. Silakan dikumpulkan nanti melalui email Bu Ari yang akan Bu Ari kirim nanti. Jangan lupa menjaga kesehatan, cuci tangan memakai sabun, memakai masker, kemudian makan makanan yang bergizi dan cukup istirahat. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.